إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام والإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته فقد فاز المتقون وأحذركم من عذاب الله وعقابه فإن عذاب الله شديد. إخوة الإسلام والإيمان, khatib berwasiat pada diri khatib dan jemaah semuanya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wahibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dipertemukan di siang hari ini dalam pelaksanaan sholat wajib kita, fardu kita adalah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, peran pemuda di era milenial adalah menjadi pemuda yang berilmu, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan di saat ini anak-anak muda dalam Islam sangat dijunjung tinggi oleh Islam dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah maupun dalam agama Islam ini. Tidaklah seorang pemuda dikatakan berilmu jika dia masih malas dan non-produktif serta tidak memanfaatkan waktu mudanya dalam hal yang bermanfaat. Maka jadilah pemuda muslim brilian yang mampu memberi pengaruh yang baik kepada umat dan masyarakat. Seperti Nabi Muhammad SAW setelah meninggal beliau mewariskan banyak pengetahuan, terutama yang termaktub dalam wahyu Allah Azza wa Jalla dan petunjuknya Rasulullah SAW. Al-Quran sebagai petunjuk akan kebesaran dan kemuliaan Allah dalam membimbing kita semua dalam menuju kebenaran dan kebaikan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, demi Allah, hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka keberadaannya tidak dianggap benar. Kita perhatikan bahwa Al-Quran menyebutkan tentang pemuda di banyak tempat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu sami'na fatyan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Dan kita tahu kisahnya para pemuda yang masuk ke dalam gua yang diabadikan dalam Al-Quran. Pemuda yang disebut pemuda Ashabul Kahfi yang Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahf. Selain itu banyak hadis Rasulullah SAW yang sahih yang menerangkan mengenai nasihat khusus untuk pemuda muslim. Engkau habiskan untuk apa masa mudamu? Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kaki anak Adam manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Rabb-Nya sehingga akan ditanya tentang 4 hal. An umrihi fi ma'afna, umurmu kau habiskan untuk apa? Pemuda ini di setiap umat adalah tulang punggung yang membentuk komponen penggerakan utama karena mereka memiliki keutamaan yang produktif
dan mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam setiap bangsa dan negara. Pernah Bung Karno mengatakan, beri aku sebelum muda, aku goncangkan dunia. Saya katakan kepada beliau, mohon maaf, saya kejam separuh dari katamu. Aku mengatakan kepada beliau dan seluruh manusia di muka bumi, aku butuh 10 anak yang berakhlak mulia. Saya perlu 10 pemuda hafiz Quran. Saya tidak perlu mengoncangkan dunia, tapi saya ingin merubah dunia dengan akhlakul karimah, dengan sifat yang baik, dengan perilaku yang baik. Anak-anak muda yang membawa manfaat untuk orang tuanya, keluarganya, bangsa dan negerinya. Tidak perlu kita mengoncangkan dunia dengan para pemuda, tapi kita perlu menjadikan para pemuda itu orang-orang yang bermanfaat, insan yang kamil, yang membawa keberkahan, ketenangan, kedamaian dimanapun keberadaan mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus ditempuh untuk memperbaiki akhlak para pemuda ada beberapa hal. Yang pertama, memanfaatkan waktu luang secara maksimal. Manfaatkan waktu mudamu secara maksimal. Kalau Anda cuma bermain handphone, main game berjam-jam, itu sama dengan Anda sia-siakan waktumu. Sedangkan waktu itu sangat berharga, sangat bermanfaat. Maka Nabi SAW berpesan, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Waktu luangmu, waktu kosong kita sebelum waktu datang yang menyibukkan kita daripada ibadah dan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu kita itu dimanfaatkan. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, nikmat sehat dan waktu luang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Segitu waktu berharga sampai Allah Azza wa Jalla bersumpah dengannya. Allah berfirman, wal fajri, demi waktu fajar. Terus Allah bersumpah lagi, wa duha, demi waktu duha. Allah bersumpah lagi, wal laili, demi waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu, berarti waktu itu sangat-sangat berharga di sisi Allah. Allah itu kalau bersumpah pasti sesuatu itu besar, agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa kita kalau bersumpah berarti kita ingin melakukan siapa yang kita gunakan dalam sumpah kita. Maka waktu kita itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belajar di masa mudamu sama dengan Anda mengukir di atas batu. Belajar di masa tua sama dengan Anda berangkum di atas air. Bayangkan kalau kita di masa muda belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, insya Allah apa yang kau pelajari itu akan menempel di kepala kita, otak kita. Surat-surat yang kita hafal, ayat-ayat ilmu yang sudah pelajari, itu akan bermanfaat bagi kita. Kemudian yang kedua, memilih lingkungan dan teman bergaul yang baik. Kita harus memilih teman. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabatnya, temannya. Maka perhatikan kau bergaul dengan siapa. Bayangkan seekor anjing karena bertemanan dengan Ashabul Kahfi, para pemuda yang masuk ke dalam gua, dia cuma hanya duduk di depan mulut gua saja. Dia tertidur sama mereka 300 sekian tahun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dia bersama mereka. Seekor anjing saja bertemanan dengan orang baik, dekat dengan orang baik saja disebut diabadikan Al-Quran. Apalagi kita sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah. Kalau kita bergaul, cari lingkungan yang baik, cari teman yang baik. Karena teman itu punya pengaruh yang besar. Maka disebut as-sahib sahib. Sahabat itu selalu menarik kita. Maka kita memilih sahabat kita, sahabat yang selalu jujur, setia bersama kita, selalu menemani kita, memanfaatkan momentum kebaikan bersama-sama, dan selalu memberikan nasihat pembimbingan untuk kita. Kemudian yang ketiga, mendalami ilmu. Bukan hanya ilmu agama saja, tapi semua ilmu yang membawa manfaat. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk negeri kita, keluarga kita. Bangga kalau orang tua kita dikasih tahu bahwa anaknya sudah berhasil menghafal surat, anaknya sudah berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Berbeda kalau dilaporkan kepada orang tua kita, anaknya ditangkap polisi karena tawuran, anaknya karena bergaul bebas, narkoba dan lain. Maka perhatikan, Anda akan mencemarkan nama baik orang tua. Anda akan membuat mereka gelisah dan berkecil hati di masa hidup mereka.
Mereka hidup saja kita buat mereka sengsara, apalagi sesudah wafat mereka. Dan anak yang hebat itu adalah yang selalu memuliakan kedua orang tuanya. Orang tua kita ini memberikan segala-galanya kepada kita. Apa yang kita berikan kepada mereka? Minimal jangan biarkan mereka dihina, dikucilkan, diremehkan oleh siapapun. Roda dunia ini berputar. Mungkin orang tua kita hari ini mampu, besok tidak mampu. Mungkin hari ini orang tua kita menjabat, besok orang tua kita tidak ada jabatan. Dan kalau orang tua kita tidak punya harta, tidak punya jabatan, gak ada yang memikirkannya, gak ada yang menghormatinya. Kalau Anda punya tingkah laku yang tidak baik, maka orang tua tidak akan menolongmu. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada jabatan, dia sudah tidak ada harta. Yang berlaku jabatannya adalah dia masih aktif. Dan orang yang hebat itu yang selalu mengangkat kepala orang tuanya, menjunjungkan tinggi kemuliaan orang tuanya, kedudukannya, dan sangat dihormati, disegani dimanapun dia berada. Maka berikutnya adalah memilih sumber bacaan yang baik dan bermanfaat. Jangan cuma hanya baca artikel di Google atau di Instagram, Facebook, atau nonton YouTube, kemudian Anda mengambil kesimpulan bahwa begini dan begitu. Jangan. Harus ada guru yang membimbing kita. Kalau belajar sesuatu itu harus ada sumbernya yang resmi, asli, yang bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mempelajari ilmu, mendalami ilmu. Seperti kita belajar Al-Quran, gak mungkin kita belajar Al-Quran itu atau baca Quran sendiri. Kenapa? Harus ada bimbingan seorang guru. Nabi Muhammad SAW yang mulia kedudukannya punya guru bernama Jibril alaihissalam. Kemudian berusaha mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah bil hikmah dan menjadi teladan yang baik di dalam masyarakat. Harus antum dibedakan dengan orang yang tidak berpengetahuan, tidak berpendidikan, tidak berilmu. Bedanya orang yang berpendidikan, belajar di sekolah, sama orang yang tidak pernah sekolah adalah dengan ilmu dan akhlak. Kalau antum rendah akhlaknya sama kayak dia, berarti sama sekali antum tidak berilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Tidak mungkin sama. La yastawi, tidak mungkin sama di sisi Allah. Maka harus ketahui, harus kita lihat pada diri orang yang berpendidikan, belajar di sekolah, berilmu, harus kita bedakan dengan orang yang tidak berilmu. Dengan apa? Akhlaknya, adabnya, etikanya, ilmu pengetahuannya didapat. Kemudian yang terakhir, berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan dekat dengan para ulama. Guru-guru kita adalah orang-orang yang hebat, yang sudah dianugerahkan pendidikan, ilmu pengetahuan oleh Allah. Dekatilah mereka. Jadikan salah satu guru sebagai sahabat kita. Kita bisa bercerita, kita menanyakan bimbingan dari beliau, nasihat dari beliau. Daripada kita bercerita kepada teman yang belum ada pengalaman, belum ada ilmu pengetahuan, sehingga bisa menyesatkan diri kita dan menyesatkan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan as-sam'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwatal Islam wal iman, usikum wa nafsi bi taqwallah wa lizumu ta'ati faqad faza al-muttaqun. Wa hadhirukum min ghadabillahi wa 'adabihi fa inna 'adaballahi shadid. Ikhwatal Islam wal iman, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil musamma'i al-qudsi fa qala qailan 'alima. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم ارفع راية الإسلام على العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.